Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proses pengolahan air buangan, yaitu dengan materi lagun. Perkenalkan sebelumnya, saya Fanya Ardalia Augustasya, NPM 52, bersama kedua teman saya, yaitu Amalinda Thomasina Azalia, NPM 51, dan Nizar Muflih Nuruddin, NPM 53. Kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan materi berjudul lagun. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai lagun. Yang pertama ada sources, kemudian yang kedua ada concept of the reactor, yang ketiga ada kinetics, yang keempat ada proses, yang kelima ada removal substances performances, yang terdiri dari characteristics wastewater dan removal efficiency, kemudian selanjutnya ada desain kriteria yang terdiri dari recycle, velocity, flow rate, dan proses. Kemudian yang terakhir ada advantages and disadvantages. Yang kita bahas pertama kali adalah sources atau sumber-sumber di mana kami mendapatkan referensi mengenai materi lagun dalam presentasi ini. Pada slide berikutnya ini terdapat macam-macam sumber yang kami gunakan. Antara lain adalah yang pertama dari Bureau of Water Supply and Wastewater Management, Department of Environmental Protection, yang berjudul Wastewater Treatment Plant Operator Training. Lalu ada Metcalfe and Eddy yang berjudul Wastewater Engineering, Treatment, Disposal, and Reuse. Kemudian ada buku dari Tom Reynolds yang berjudul Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. Lalu ada buku dari Nusa Idaman Said yang berjudul Teknologi Pengolahan Air Limbah, Teori dan Aplikasi. Kemudian ada jurnal dari Smith and Kelsey yang berjudul Journal of Environmental Management. Kemudian ada buku Training Manual for Operators of Wastewater Stabilization in Lagoons oleh State of Michigan Department of Natural Resources and Environment. Lalu yang terakhir ada Basic Principles of Wastewater Treatment dari von Sperling. Lalu kita akan membahas mengenai konsep of the reactor atau jenis reaktor yang digunakan dalam sistem lagun ini. Pada slide selanjutnya ini terdapat tabel 5.1 yang menjelaskan mengenai tipe reaktor dan penggunaannya. Nah, kalau pada lagun ini yang digunakan adalah reaktor CSTR dan reaktor PFR. CSTR adalah Continuous Flow Stirred Tank dan PFR adalah Plug Flow Reactor. Nah, pada slide berikut ini akan dijelaskan mengenai CSTR atau Continuously Stirred Tank Reactor yang juga dikenal sebagai Completely Mixed Reactor. Pada gambar tersebut, reaktor terdiri dari tangki yang memiliki mixer atau pengaduk, serta aliran inflow dan aliran outflow. Inflow stream atau aliran masuk ialah berupa feed atau supply yang berupa reaktan. Kemudian atau outflow adalah discharge stream atau aliran keluar berupa produk atau intinya bahan yang telah bereaksi atau tercampur. Saat memasuki reaktor tersebut, inflow hampir tercampur secara instan dengan fluida yang sudah ada, sehingga isi di dalam reaktor tersebut uniform atau seragam karena sudah mengalami pengadukan di dalam reaktor sesuai dengan volume reaktor. Nah, di mana di dalamnya juga terjadi pengadukan secara sempurna atau well mixing secara instan dan seragam atau homogen. Terjadinya di seluruh reaktor pada saat fluida tersebut telah memasuki reaktor. Well mixing ini sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja reaktor tersebut. Kenapa disebut continue? Karena di dalam CSDR, feed atau inflow beserta discharge atau outflow akan terus mengalir. Selama proses, bahan baku dimasukkan secara kontinu atau terus-menerus. Demikian juga dengan produk reaksi akan dikeluarkan juga secara terus-menerus. Dalam CSDR juga diperlukan pengadukan untuk mencapai kondisi yang seragam atau komposisi yang seragam. Deskripsi reaktor ideal untuk reaktor CSDR akan dicapai apabila pengadukan menghasilkan campuran reaksi yang teraduk secara sempurna atau yang disebut well mixing itu tadi. Nah, well mixing ini diperlukan agar memberikan homogenitas yang tinggi, sehingga
komposisi dan suhu secara keseluruhan itu dapat seragam. Nah, hal itulah yang membuat analisis pada CSTR bak yang digunakan dalam reaktor CSTR ialah bak yang berbentuk lingkaran, kotak, atau yang berbentuk agak persegi panjang atau slightly rectangular. Atau biasanya kita juga bisa menggunakan bak yang lebarnya sama dengan panjangnya atau L sama dengan W. Pada slide berikut ini kita akan mempelajari mengenai PFR. PFR ialah plug flow reaktor. Pada PFR, fluida dilewatkan melalui reaktor dengan sedikit atau tanpa campuran longitudinal dan keluar dari reaktor dalam urutan yang sama seperti yang dimasukkan. Untuk keadaan steady, inflow dan komposisinya, kemudian outflow dan komposisinya, serta komposisi pada setiap titik dalam reaktor konstan terhadap waktu. Bak atau tangki persegi panjang, atau bak dengan L lebih besar daripada W, atau bak dengan ukuran panjangnya yang lebih besar daripada ukuran lebarnya digunakan di sebagian besar sistem ini. Tetapi PFR yang ideal itu sulit dicapai dikarenakan pencampuran pada arah alirannya tidak dapat dicegah. Maka dari itu, PFR yang sempurna sulit dicapai dalam praktiknya. Sehingga kondisi plug flow pada umumnya dilakukan dengan pendekatan menggunakan sejumlah reaktor CSTR yang disusun secara seri. Setelah reaktor, kita akan membahas mengenai kinetik. Pada slide selanjutnya ini, terdapat neraca massa dari reaktor CSTR. Nah, pada equation 3.1 berbunyi akumulasi sama dengan input dikurangi pengurangan yang terjadi pada saat reaksi dikurangi output. Nah, kemudian pada equation yang selanjutnya itu ialah merupakan penurunan rumus dalam neraca massa reaktor CSTR. Kemudian pada slide 13 ini terdapat neraca massa dari reaktor PFR atau reaktor plug flow. Pada equation 3.21 berbunyi input sama dengan output ditambah penurunan yang terjadi pada saat reaksi. Kemudian pada equation selanjutnya yaitu 3.22 dan 3.23 merupakan penurunan dari rumus neraca massa reaktor PFR. Lalu pada slide 14 ini juga sama, yaitu berisi tentang equation yang merupakan penurunan dari rumus neraca massa dari reaktor PFR. Kemudian kita juga bisa dapat melihat di figure 3.10 atau gambar 3.10 guna untuk memahami rumus-rumus yang tertulis dalam equation tersebut. Selanjutnya adalah proses. Lagun memiliki beberapa jenis proses yang tergabung di dalam badan air agar air limbahnya tetap stabil. Proses ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, proses fisika. Proses yang terjadi dikarenakan aktivitas di dalam lagun yang mengakibatkan perubahan fisik pada material yang terkait dengan pengolahan air limbah. Proses ini meliputi evaporasi atau penguapan air ke atmosfer, rembesan air yang masuk melalui tanah, pertukaran gas saat masuk dan keluar dari air, dan sedimentasi padatan. Beberapa sistem lagun telah dirancang untuk memungkinkan air limbah yang diolah sebagian mengalir atau meresap melalui tanah ke dalam air tanah. Ketika air melewati tanah, pengolahan berlanjut dalam kombinasi proses fisik, kimia, dan biologis. Yang kedua ada proses kimia. Proses kimia meliputi proses oksidasi kimia sulfida, pengendapan fosfor, serta hubungan kompleks antar karbon dioksida, karbonat, bikarbonat, dan alkalinitas. Penting bahwa operator lagun menyadari bahwa aktivitas kimia ini memang terjadi dan harus dikontrol. Namun, kontrol atau pengendalian proses kimia di sebagian besar sistem lagun dilakukan dengan mempertahankan operasi proses biologis yang efisien. Jika treatment proses dipertahankan dan dioperasikan untuk memaksimalkan efisiensi proses biologis, proses kimia, dan proses fisik hampir selalu beroperasi secara efisien juga. Yang ketiga adalah proses biologi. Di sini terdapat diagram proses biologi pada kolom fakultatif.
Bisa dilihat, kondisi aerobik terdapat pada bagian atas dari kolam atau lagun. Oksigen yang terlarut didapatkan dari proses fotosintesis alga, serta sebagian didapatkan dari difusi oksigen pada udara atau atmosfer. Nah, sedangkan untuk kondisi anaerob terjadi pada kondisi stagnan, di dalam lumpur atau di daerah sekitar dasar kolam yang menyebabkan terhambatnya transfer O2 ke daerah tersebut, sehingga menyebabkan kondisi anaerob. Batas antara zona aerobik dan zona anaerobik yang disebut zona fakultatif bersifat tidak tetap. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi mixing atau pengadukan oleh angin serta masuknya sinar matahari. Daerah di mana terjadinya fluktuasi pada oksigen terlarut disebut daerah fakultatif, karena mikroorganisme yang terdapat pada zona tersebut harus mampu menyesuaikan proses metabolismenya terhadap perubahan kondisi pada oksigen terlarut. Interaksi yang kompleks terjadi pada zona tersebut dikarenakan asam organik dan gas yang dihasilkan pada proses penguraian senyawa organik pada zona anaerobik akan diubah menjadi makanan bagi mikroorganisme yang ada pada zona aerobik. Selanjutnya adalah removal substance performance. Yang pertama, kuantitas. Lagun ini dapat menerima aliran sekitar 75 sampai 100 galon atau sekitar 300 sampai 450 liter setiap harinya. Kuantitas aliran harus mendekati kisaran ini. Jika aliran meningkat secara signifikan di atas jumlah ini, itu akan menghasilkan waktu dan kapasitas penyimpanan yang lebih sedikit untuk pengolahan limbah pada sistem. Yang kedua, warna dan bau. Air limbah yang fresh memiliki warna abu-abu atau keruh serta memiliki bau apek, bukan bau yang tidak sedap. Istilah fresh di sini berarti air limbah telah berpindah dari sumber ke lagun pada waktu yang cukup singkat sehingga perubahan signifikan tidak terjadi dalam karakteristiknya. Yang ketiga, ada temperatur dan pH. Biasanya, suhu aliran ke sistem lagun berkisar dari 45 hingga 70 derajat Fahrenheit dan memiliki pH kisaran 6,8 hingga 7,6 atau mendekati netral. Selanjutnya adalah removal efisiensi. Di sini terdapat rumus untuk mengetahui persen removal pada lagun atau kolam. Bisa kita lihat, persen removal sama dengan konsentrasi influen dikurangi konsentrasi efluen per konsentrasi influen dikali 100. Selanjutnya kita akan membahas desain kriteria. Untuk yang pertama yaitu flow rate. Flow rate ini muatan hidrolik, laju aliran masuk atau volume air limbah yang akan diolah dapat dinyatakan dalam istilah laju aliran sederhana seperti galon per hari atau juta galon per hari. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menghitung inci per hari, yang mana rumusnya adalah inches per day sama dengan inflow rate per pound volume. Nah, aspek penting dari muatan hidrolik adalah waktu detensi kolam, di mana waktu yang dihitung yang diperlukan untuk mengganti atau mengisi volume kolam dengan laju aliran masuk yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu detention time, sama dengan pound volume per inflow rate. Untuk yang kedua adalah velocity. Di sini kita menghitung tentang waktu detensi, di mana rumusnya TR sama dengan V per Q, di mana V adalah volume of the pounds, Q quantity pump per second, TR mean hydraulic residence time. Yang kedua kita menghitung efisiensi pound, di mana N sama dengan VT per TR per DL, di mana VT adalah statement velocity, TR yaitu mean hydraulic residence, dan time DL sama dengan flowing layer depth. Yang ketiga, kita membahas recycle daur ulang, di mana aerated lagoon pada dasarnya adalah sistem lumpur aktif tanpa daur ulang yang biasanya memiliki padatan biologis pada konsentrasi sekitar 200 hingga 500 mg per liter.
Kemudian kita membahas desain kriteria proses, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, kita menghitung BOD removal single arrêted lagoon, yaitu rumusnya S per S0 sama dengan 1/1 ditambah K to, di mana S sama dengan effluent BOD concentration, S0 nya sama dengan influent BOD concentration, K-nya yaitu overall first order BOD removal rate concentrate, dan T-nya yaitu hydraulic retention time. Yang kedua, kita menghitung BOD removal aerated lagoon yang tersusun secara seri, di mana rumusnya yaitu CO per 1 ditambah KV per NQ pangkat N sama dengan CO per 1 ditambah K per N to pangkat N, di mana N sama dengan number of lagoon in series, V sama dengan volume, Q sama dengan flow rate. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik effluent. Di sini mengandung sedikit kandungan alga, memiliki kandungan suspend solid, memiliki kandungan biological solid, serta sedikit alga, serta memerlukan perlakuan tambahan atau settling facilities agar effluent memenuhi standar. Kemudian kita membahas tentang temperatur, yaitu suhu pada aerated lagoon yang dapat diestimasi menggunakan persamaan berikut. TI dikurangi TW sama dengan TW min TA dikali FA per Q, di mana TI influent waste temperatur, TW lagoon water temperatur, TA ambient air temperatur, F sama dengan proportional factor, A-nya surface area, dan Q-nya wastewater flow rate. Kemudian yang keempat yaitu oxygen requirements. Berdasarkan hasil dari instalasi pengolahan air limbah dalam industri dan domestik, nilai oksigen yang dibutuhkan ditemukan berbeda-beda, yang berkisar di antara 0,7 sampai 0,14 kali dari nilai BOD removal. Yang kelima yaitu mixing requirement. Ketentuan power yang diperlukan pada pengadukan bergantung pada beberapa variabel, yaitu yang pertama tipe dan desain dari sistem aerasinya, konsentrasi dan kondisi dari suspend solid, temperatur dari lagoon, dan ukuran dan bentuk pada lagoon. Energi input untuk low speed aerator mekanik dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu P sama dengan 0,004X ditambah 5 untuk X kurang dari atau sama dengan 2000 mg per liter, di mana P sama dengan energi input dan X sama dengan total suspended solid. Dan yang terakhir keenam, solid separation, yaitu estimasi sisa suspended solid yang menguap atau volatil yang belum terdegradasi setelah waktu T, dapat dihitung dengan persamaan dari Adams dan Eckenfelder 1974 sebagai berikut. WT sama dengan WOE pangkat KDT, di mana WT yaitu mass of the volatile suspended solids remaining that have not degraded after time, WO sama dengan mass of solids deposit initially, KD yaitu decay coefficient, dan T yaitu time. Selanjutnya kita bisa melihat salah satu contoh sistem pengolahan air limbah domestik di Suwung, Denpasar menggunakan aerated lagoon yang melayani pengolahan air limbah perkotaan untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung melalui proyek DSDP, yaitu Denpasar Sewerage Development Project. Di sini kita bisa melihat kotanya, petanya, kemudian di sini contoh gambar tentang lagunnya. Kemudian slide selanjutnya di sini adalah proses mekanismenya dari mulai pengambilan sampai pengolahan. Kemudian kita bisa lihat ini contoh tempat lagunnya, jadi posisi kolamnya. Kemudian kita masuk ke slide advantage, yaitu keuntungan dari lagun ini, memakai lagun. Yang pertama, operasinya ekonomis. Yang kedua, biaya modalnya rendah.
karena biayanya dapat diminimalisir pada saat perancangan desain dan pembangunan konstruksi dengan menggunakan lahan atau daerah yang murah. Kemudian mempunyai kapabilitas untuk menangani debit yang tinggi. Kemudian yang ketiga, akumulasi sludge-nya lebih rendah. Memiliki akumulasi sludge yang nilainya 0,2 pon per pon removal BOD, yang lebih rendah jika dibandingkan dengan fasilitas konvensional yang lainnya, di mana umumnya memiliki nilai akumulasi sludge mulai dari 0,5 pon sampai 1 pon per padatan per pon removal BOD-nya. Kemudian lagun memiliki jangka waktu hidup yang lebih lama dibanding dengan yang lainnya. Kemudian lagun termasuk habitat wildlife atau kehidupan alam liar dan juga memperlakukan air limbah secara alami. Kemudian menggunakan energi dan bahan kimia dalam jumlah sedikit dibandingkan dengan metode pengolahan air limbah yang lain. Kemudian dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan perubahan muatan. Kemudian pengoperasiannya simpel dan umumnya hanya membutuhkan karyawan atau operator part-time dalam pengoperasiannya. Selanjutnya sangat efektif dalam meremoval organisme yang patogen dalam air limbah. Efluen dari sistem lagun dapat digunakan sebagai irigasi. Nah, ini apabila layak dan dibutuhkan karena memiliki kandungan nutrien yang tinggi dan rendahnya organisme patogen. Bertahan lama juga keuntungannya, dan yang terakhir memiliki problem sludge disposal atau permasalahan pembuangan sludge atau lumpur yang minim. Masuk ke slide disadvantage of lagoon, yaitu selain ada keuntungan pasti ada kelebihannya. Yang pertama, effluent dari beberapa tipe lagoon mengandung alga dan sering memerlukan additional treatment atau perlakuan tambahan atau polishing agar keluarnya dapat sesuai dengan standar. Effluentnya itu memiliki kadar suspended solid atau padatan tersuspensi yang tinggi. Nah, dapat juga mengkontaminasi air tanah. Kemudian dapat menimbulkan bau yang mengganggu. Bau yang dapat mengganggu ini timbul saat terjadinya alga bloom, saat terjadinya pencairan salju saat iklim dingin, dan saat lagun tidak di-maintain atau dimonitoring dengan baik. Kemudian dapat menjadi tempat perkembangbiakan untuk nyamuk atau serangga lainnya apabila tidak di-maintain atau dimonitoring atau dijaga dengan baik. Kemudian slide yang selanjutnya masih tentang kerugiannya juga, karena dipengaruhi oleh kondisi iklim, maka pengoperasiannya bergantung dengan kondisi iklim juga. Tidak terlalu efektif dalam meremoval logam berat dari wastewater atau air limbah. Membutuhkan area yang lebih besar dan lebih luas daripada metode pengolahan air limbah yang lainnya. Nah, yang terakhir, tidak memiliki pembuangan lumpur secara harian seperti sistem konvensional yang lainnya. Setelah 5-10 tahun beroperasi, lumpur pasti menumpuk ya, dan perlu untuk di-removal. Operator lagun harus menyisihkan sebagian dari anggaran mereka setiap tahun untuk pembuangan lumpur, meskipun kenyataannya hanya dilakukan mungkin setiap 5 tahun sekali. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen ya. Terima kasih.